Mbak Titi Soeharto cerita, jika Presiden Soeharto masih hidup, kemungkinan akan sedih melihat bangsa Indonesia. Gimana hutang sekarang sudah beribu-ribu triliun, tetapi kemungkinan Mbak Titi Soeharto akan kaget melihat fakta ini. Iya, setelah saya googling di mesin pencarian kiprah tentang Soeharto, secara pribadi saya hormat dengan beliau. Pak Soeharto adalah sosok yang murah senyum. Dimanapun tempatnya, Presiden Soeharto pada kala itu selalu tersenyum. Nah, tetapi fakta-fakta lain menyebut berbeda. Ya mohon maaf lah, di mesin pencarian Google, kiprah Soeharto adalah presiden terkorup. Ya, di sini sumbernya banyak sekali. Ketika Anda membandingkan hutang di era Soeharto dan Jokowi, ya menurut saya tidak bisa dibandingkan lah. Kalau sekarang ini kan pembangunan kian masif sampai di penjuru pelosok negeri. Dan ketika Pak Soeharto menjabat, ya memang sih banyak pembangunan, tapi kan ya juga sangat lama. 30 tahun lebih Presiden Soeharto membangun Indonesia. Tetapi ya hasilnya menurut saya ya nggak semasif sekarang ini di era Presiden Joko Widodo. Walaupun hutang banyak, tetapi kelihatan hasilnya. Ya mulai pembangunan bandara, stadion, kereta cepat, dan lain sebagainya kelihatan hasilnya walaupun hutang banyak. Nah, kalau Presiden Soeharto, saya belum merasakannya. Dimana saya waktu kecil dulu menonton TV saja, satu RT kemungkinan cuma ada satu TV. Padahal itu ya sekitar tahun 93-95 lah. Itu pun kehidupannya seperti itu. Gaji guru aja pada waktu itu juga nggak sebesar sekarang. Dimana sekarang bisa membeli sesuatu yang lebih mensejahterakan guru daripada dulu. Ya menurut saya tidak bisa dibandingkan lah era Presiden Soeharto dan Presiden Jokowi. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Anak Soeharto bandingkan hutang era Jokowi dan Soeharto. Malah kaget sendiri dengan fakta ini. Putri Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto, Siti Hadiati Harijati atau Titi Soeharto menilai apabila masih hidup, ayahnya akan sedih apabila melihat keadaan bangsa Indonesia yang disebutnya mengalami sedikit kemunduran pada saat ini. Hal itu ia sampaikan usai acara peringatan hari ulang tahun Soeharto ke-100 yang digelar di Masjid Altin, Kompleks Taman Mini Indonesia Indah, Selasa 8 Juni 2021. Saya rasa Bapak sedih kalau lihat keadaan kita seperti saat ini. Jadi apa yang beliau bangun kok kelihatannya nggak maju, agak sedikit mundur, kata Titi. Titi menilai kondisi memprihatinkan itu terlihat dari utang negara yang kian menumpuk dari tahun ke tahun. Bahkan kata dia, utang luar negeri Indonesia kini jauh melonjak dibandingkan waktu masa Orde Baru di mana Soeharto berkuasa. Utang yang awalnya berapa, sekarang sudah ribuan triliun, tambah Titi. Terlepas dari itu, politikus Partai Berkarya itu berharap agar masyarakat bisa meneladani berbagai kiprah dan kontribusi yang sudah disumbangkan Soeharto dan istrinya mendiang tim Soeharto bagi Indonesia. Menurutnya, sepanjang hidup Soeharto selalu berjuang untuk bangsa Indonesia dari jerat kemiskinan. Ia juga meminta masyarakat untuk senantiasa mendoakan mendiang Soeharto dan tim Soeharto. Setahu saya Pak Harto sepanjang hidupnya berjuang untuk bangsa ini agar terlepas dari kemiskinan dan kebodohan, kata dia. Sebagai catatan, di akhir kekuasaan pada 1998 silam, utang luar negeri Indonesia adalah 551,4 triliun, sementara PDB saat itu di kisaran 955 triliun. Sementara itu per 21 Mei 2021, pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Bank Indonesia mencatat utang luar negeri Indonesia mencapai 415 miliar US pada kuartal 1 2021 atau sekitar 5.972 triliun, kurs 14.300 per dolar AS.
Posisi itu turun 0,4% dibandingkan posisi kuartal 4 2020, yaitu 417,5 miliar US. Kala itu, Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono dalam keterangan resmi memastikan struktur utang Indonesia sehat yang mencerminkan dari rasio utang terhadap PDB yang terjaga di kisaran 39,1%. Turun dari kuartal 4 2020 di kisaran 39,4%. Diketahui juga sebelumnya sejarawan Boni Triana mengatakan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pernah menyampaikan bahwa Presiden kedua RI Soeharto masuk dalam daftar 10 kepala negara paling korup di dunia. Jenderal Bintang 5 itu menempati urutan pertama sebagai kepala negara yang mengambil uang rakyat. Kita ingat PBB waktu itu, sekjennya Ban Ki-moon salah satunya pernah menyebutkan ada 10 pemimpin negara di dunia ini yang korup. Nomor 1 ya, mohon maaf, Soeharto, kata Boni dalam diskusi. Jangan lupa korupsi Soeharto di kantor ICW Kalibata, Jakarta, Kamis 6 Desember yang lalu. Kepala negara lainnya di bawah Soeharto yang tercatat sebagai paling korup yaitu mantan Presiden Filipina Ferdinand Marcos, Presiden Zaire Mobutu, Presiden Nigeria Sani Abacha, Presiden Yugoslavia Slobodan, kemudian Presiden Haiti Jean-Claude, Presiden Peru Alberto, Presiden Ukraina Pavio, Presiden Nicaragua Arnold Elman, dan Presiden Filipina Joseph Estrada. Boni mengatakan bahwa pihaknya bukan bermaksud membicarakan Soeharto sebagai seorang pribadi. Menurutnya, selama ini masyarakat salah kaprah ketika membicarakan Soeharto, dianggap menyerang secara pribadi pemimpin Orde Baru itu. Tidak, dia itu institusi, dia itu kepala negara, dia itu presiden dari sebuah masa yang menjabat 30 tahun lebih, ujarnya. Boni menyebut pemerintahan Soeharto tidak hanya menimbulkan korupsi di bidang ekonomi, tetapi juga korupsi di bidang politik. Salah satu bentuk korupsi politik yang dilakukan Soeharto adalah merenggut kebebasan. Menurut dia, korupsi di era Soeharto diperparah dengan tak adanya kebebasan untuk bersuara, termasuk kebebasan pers. Bila ada media yang berani menulis kasus korupsi yang melibatkan orang dekat sang jenderal, media itu bakal dibredel. Pers tidak punya kebebasan untuk memberitakan soal-soal korupsi tadi. Artinya, udah klop. Pers tidak bisa memberitakan secara bebas, korupsinya ada, ujarnya. Di sisi lain, kata Boni, Soeharto juga dinilai tak serius melakukan pemberantasan korupsi di zamannya. Meskipun saat itu sejumlah lembaga anti korupsi dibentuk Soeharto untuk memerangi praktik lancung penyelenggaraan negara. Boni menyebut saat tim pemberantasan korupsi yang diketuai oleh Jaksa Agung Sugiharto dibentuk pada 1967. Lembaga tersebut banyak menangani kasus korupsi di sekitar 144 kasus. Salah satu kasus yang paling besar adalah korupsi di tubuh Pertamina. Namun, korupsi di Pertamina itu tak sampai menyentuh pimpinannya ketika itu. Menurut Boni, kondisi tersebut membuat reaksi di masyarakat. Dia menyatakan pemberantasan korupsi yang selektif, diskriminatif, turut mengundang protes mahasiswa. Ini menimbulkan reaksi, kenapa kok besar itu nggak diselidiki, ujarnya. Lantas, kata Boni, Soeharto kembali membentuk Komisi Anti Korupsi pada 1970. Masih di tahun yang sama, Komisi 4 dibentuk. Komisi itu dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Wilopo dan salah satu penasehatnya Wakil Presiden pertama Muhammad Hatta alias Bung Hatta. Menurut Boni, ketika itu Komisi 4 telah bekerja maksimal dan memberikan sejumlah rekomendasi kepada Soeharto, namun rekomendasi itu tak dijalankan. Kritik pun datang langsung dari Bung Hatta. Oleh karena itu, Bung Hatta bilang, ini akan selesai kalau misalkan Presiden Soeharto turun tangan sendiri, ikut menyelesaikan. Dengan kata lain, kalau kita tafsirkan, berarti dia Soeharto nggak mau turun tangan, ujar Boni. Dari situ, lanjut Boni, protes terhadap Soeharto terus berdatangan. Salah satunya protes tersebut muncul saat mahasiswa ITB berkumpul yang jumlahnya mencapai 3.000 orang. Kritik utama yang disampaikan mahasiswa kepada rezim Soeharto ketika itu adalah pemerintahan yang dinilai tak bersih, penuh dengan perilaku koruptif dan kronisme yang mulai menjalar. Pada masa inilah perilaku koruptif semakin merunyat, semakin membesar. Tahun 1978 Bung Hatta bilang kritik lagi. Kata Bung Hatta, ini korupsi sudah menjadi budaya kita. Bayangkan, sudah menjadi budaya, ujarnya. Oleh karena itu, Boni mengajak masyarakat untuk melihat sejarah pemberantasan korupsi sebagai sebuah pelajaran. Menurutnya, untuk memperbaiki kondisi tersebut, masyarakat harus turun, berjalan sambil melihat masa lalu pemerintah pemberantasan korupsi. Kita kan nggak mau mewariskan dendam pada generasi yang berikutnya.
tidak mau mewariskan masalah, kata dia.